PKS tadi ada dua, saya koreksi. Yang dikatakan tadi oleh PKS bahwa Jokowi dinasti dan instan. bukan ingin 3 periode, sama sekali tak ada itu. Dan kemudian juga dari pihak Jokowi mengatakan ke MK, itu sama sekali nggak ada. Ini biar clear dulu. Oke, tidak ada campur tangan Presiden Jokowi untuk uji materi ya. Nggak ada urusan. PSI. Emangnya Jokowi. Benar Presiden Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Seorang sesudah Pak Jokowi berhenti agak lama dari itu kan, lalu orang ngomong kan gitu kan. Kalau pengalaman saya nih, jadi gerakan untuk menambah jabatan Pak Jokowi, apakah itu menambah periode atau memperpanjang, itu memang waktu itu muncul di orang-orang di kabinet. Itu udah nggak bisa dirahasiakan lah, itu kan ada gerakan ini, gerakan itu, pidato ini di kabinet. Tapi pada waktu itu penolakan masyarakat keras, Bu Mega keras sekali, sehingga suatu saat saya datang ke Pak Jokowi, di Istana Bogor. Pak, ini nih di masyarakat ramai sekali nih Pak, Bapak mau memperpanjang jabatan atau apa? Nah, pada waktu itu Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, apakah rakyat belum tahu bahwa siapa yang berpikir memperpanjang jabatan saya itu mencari muka kepada saya? Yang mengusulkan saya memperpanjang jabatan itu nampar muka saya. Itu kata Pak Jokowi. Nah, kalau gitu Pak, umumkan kepada para menteri. Sidang kabinet, Pak Jokowi lebih bilang, jadwal pemilu sudah ditetapkan, gitu kan. Para menteri jangan bicara lagi perpanjangan jabatan, disiarkan langsung. Nah, saya tahu nih ada yang main di sini, ada yang main di sini kan. Nah, saya masuk di sini ya pura-pura tidak tahu aja. Pokoknya Pak Jokowi bilang begitu, keluar dari istana, saya diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk mempersiapkan pemilu. Pemilu tidak boleh diundur, periode tidak bisa bertambah. Ini saya kan. Ketika ini harus menteri ini, menteri itu, ngadakan ini, ngadakan itu. Saya jalan. Saya yang diperintah. Dan Pak Presiden sendiri yang memimpin rapat. Jadwal pemilu harus ditetapkan. Saya rapat jadwal pemilu itu di kantor saya. Beberapa menteri saya undang, ini dari Presiden. Nah, kan sulit lalu ikut arus itu kan, karena sudah ada jadwal yang bisa memfait akompli bahwa ini harus jalan. Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Nggak pernah ada. Pernyataan media Anda mengatakan bahwa demonstrasi mahasiswa ini salah alamat. Jadi kalau kemudian mau menyampaikan aspirasi soal menolak Jokowi 3 periode atau apapun namanya, ini kemudian aspirasi ini dialamatkan kepada siapa? Ke menteri-menteri yang bicara 3 orang itukah? Atau ke partai politik atau kemana? Begini dong, yang ngomong ini kan bukan Jokowi. Kita bisa perdebatkan. Itu keinginan Jokowi disampaikan oleh orang lain. Semua bisa kita perdebatkan. Tapi yang kita dengar, yang faktanya ini tidak pernah disampaikan Presiden Jokowi. Yang menyampaikan menterinya. Kenapa tidak menterinya yang dikejar? Yang menyampaikan ketua partai politik. Kenapa tidak partainya yang dikejar? Kan itu juga satu pertanyaan saya. Kita tidak bisa berdebat dan asumsi. Loh, mungkin saja dong Jokowi pakai menterinya. Mungkin saja dong Jokowi pakai si ini. Ya kalau kita bicara kemungkinan dan asumsi seperti itu, semuanya mungkin. Tapi
terlepas dari analisa asumtif tadi, kejar menterinya ngomong, kejar partai politik yang ngomong. Itu dong. Lalu kejar DPR-nya. Apa? DPR dan DPD-nya yang dikejar. Tadi yang keluar hanya pimpinan DPR. Pimpinan DPD-nya bagaimana? Kejar juga dong, karena perubahan konstitusi itu dilakukan bersama-sama DPR dan DPD. Oke. Ini yang menurut saya pemahaman ketatanegaraan kita pelajari dulu. Oke. Jadi Apakah cukup ke DPR saja, tidak ke DPD? Tidak cukup dong. oke. Kalau harus mengubah konstitusi, dua-duanya harus diminta ketegasan. Baik, jadi tidak Nah, tepat kalau kemudian demo ini dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, tuntutannya menurut Anda. Sekali loh, lagi. dia tidak pernah ngomong itu. Oke. Dia tidak pernah bicara tentang 3 periode, perpanjangan. Bahkan dia katakan, saya taat konstitusi. Nanti Ray akan bilang, konstitusi yang mana? Lah saya akan jawab, konstitusi yang berlaku hari ini. Karena Jokowi bicara hari ini. Bukan konstitusi yang berlaku. nanti yang kalimatnya pun kita tidak tahu. Oke. Ya. Nah, kalau kita berdebat, kalau kita berdiskusi, Saya boleh tapi jawab basic nggak ya? kita asumsi. Mas Hasto itu telah mencampur adukan antara perpanjangan masa jabatan dengan 3 periode, dan itu salah. Salah. Secara konsep aja udah salah. Karena kami yang 3 periode ini selalu menolak perpanjangan masa jabatan. Itu bisa dicek. Bagaimana Jokpro waktu itu bergerak di lapangan untuk menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan dan mendukung 3 periode. Ya teman-teman, jadi dari video yang kita saksikan jelas ya bahwa sebenarnya keinginan 3 periode itu muncul dalam bentuk aspirasi, yaitu ada relawan di sana, mungkin ada ketua umum partai politik, ada juga mungkin pengamat ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada rakyat juga tentunya yang masih menganggap kinerja Pak Jokowi baik, tapi oleh musuhnya ya, dalam tanda kutip musuh tuh pembencinya juga, ini digoreng, di framing untuk menampar wajah Pak Jokowi bahwa dia ingin 3 periode dan seolah-olah dia ingin merusak konstitusi, merusak demokrasi. Lalu dikaitkan dengan majunya Gibran, yang padahal sudah berkali-kali kita lihat podcastnya seperti Pak Sumidasko mengatakan meminta mereka 5 kali agar Gibran menjadi wakil Pak Prabowo. Jadi tapi ya itulah hebatnya Pak Jokowi, dia rela ya menerima semua kritikan dan fitnah itu ya teman-teman, menyerap semua, mengutip ya pendapat netizen, menyerap semua komentar-komentar negatif, sehingga semua kesalahan ditimpakan kepada dia, semua kemarahan ditimpakan kepada dia. Jadi itulah bagaimana berlapang dadanya seorang Pak Jokowi menerima apa yang sebenarnya bukan jadi kesalahan ataupun perbuatannya ya teman-teman. Tapi Pak Jokowi ini nggak cerewet ya, dia tidak mau podcast berkali-kali ataupun mengklarifikasi berkali-kali perihal tuduhan-tuduhan ini. Dia sekali-sekali saja, itu pun jarang sekali, bisa dihitung jari, itu pun mungkin kalau wartawan nanya paling banyak mungkin itu 2 kali ya. Jarang sekali dia membela diri, ya itulah pemimpin ya yang hebat ya, dia tidak ambil pusing ya kalaupun dirinya itu difitnah ya, tapi dia hanya melaksanakan amanah yang sudah dititipkan sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Luar biasa Bapak Joko Widodo. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai, sampai jumpa di video saya selanjutnya.